teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kita coba untuk sedikit mengulas ya berkaitan dengan pertanyaan yang sering ditanyakan juga, sekaligus menjadi bahan materi ya, mungkin bisa menjadi highlight kita, bisa menjadi perhatian kita ya, yang sering menjadi kebingungan bagaimana cara kita menentukan ya, cara kita menentukan support resisten, kemudian cara menentukan area Fibonacci. Masih ada yang tanya bagaimana cara entry. Ini yang menjadi banyak pertanyaan, sering ditanyakan di area mana kita bisa menentukan support resisten itu, kemudian di area mana kita bisa menentukan area Fibonacci ya, karena masih banyak kebingungan, termasuk bagaimana entry-nya. Ini tentu pertanyaan yang sering ditanyakan, dan sebenarnya materi ini juga sering kita bahas ya. Yang pertama berkaitan dengan support resisten ya, berkaitan dengan support resisten. Coba kita bahas ya. Saya menyebutnya sebagai level ya. Kalau dia di atas maka namanya resisten, kalau di bawah namanya support. Bagaimana cara mengenalinya? Berapa hari ke belakang kita mengambilnya, atau berapa bulan, berapa minggu ke belakang kita mengambilnya? Tidak usah berbicara hari karena nanti berkaitan dengan time frame. Maka yang kita ambil adalah sebelah kiri ya, di histori sebelah kiri. Resisten itu harga yang ketika dia naik, terus naik, kemudian terhenti, kemudian berbalik turun, itu namanya resisten. Apakah turunnya kecil atau panjang, tetap saja resisten. Ketika dia turun kemudian terhenti balik naik, maka ini namanya support. Apakah ini dalam bentuk volume tebal bodinya atau bentuk sumbunya? Nah, bagaimana kalau ada sumbunya? Mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan prioritas yang ada bodinya, dan di situ ada lebih banyak penolakan ya. Kalau jaraknya terlalu dekat ya kita gunakan di antaranya boleh. Kalau jaraknya panjang maka gunakan bodinya dulu baru sumbunya. Ini yang kadang membuat menjadi bingung di dalam menentukan support resisten. Jadi kita lihat sebelah kirinya, di candle keberapa, tidak usah kita lihat candle keberapa, dilihat ketika dia bergerak naik dan turun, kemudian dia membentuk atau berbalik ya. Ketika dia naik terhenti, ini namanya terhenti di sini. Hijau itu terhenti di situ, dia tidak bisa gerak lagi ke atas, sehingga dia berbalik turun. Nah, maka ini namanya resisten. Ini resisten. Kemudian ketika dia turun, terhenti dan berbalik naik. Nah, ini jadi support. Yang di bawah ini jadi support. Yang di bawah menjadi support. Oke. Kemudian naik lagi, terhenti lagi, turun lagi, menjadi resisten terdekat. Setelah dia turun, naik lagi. Oh, ini langsung melompat ya. Oke, ini naik dulu. Ini karena lompat maka jadi di sini. Ini lompat ke bawah sehingga jadi sell, lompat. Maka ini tetap low-nya. Sehingga ini juga resisten. Yang di bawah ini juga support ya. Karena supportnya mendekati support sebelumnya, maka ini jadi satu. Jadi support. Support tidak harus persis berada di garisnya. Mendekati itu juga support. Kalau dia di bawah. Jadi ada beberapa kali penolakan. 1, 2,
3, 4 kali penolakan ini berpotensi memantul. Kalau dia mendekati, dia akan berpotensi memantul. Sementara di atas ada dua level ya. Level pertama di sini, level kedua di sini. Oke, dua-duanya dilewati sudah, namanya breakout. Breakout mengindikasikan akan ada kelanjutan, tapi dengan catatan tentu kita harus lihat apakah breakoutnya ini mendekati level atau mendekati range hariannya. Kalau sebelah kiri ada banyak level ya, banyak yang ditolak di sana, bisa jadi nanti terhenti di situ. Bisa jadi terhenti di situ. Yang penting berada di puncaknya, lihat tanda-tandanya. Apakah ada loss momentum? Apakah ada penolakan atau rejeksi? Apakah ada perubahan warna? Kalau ada perubahan warna, berarti berpotensi turun lagi atau berpotensi memantul dari naik menjadi turun. Ini perhatikan dia turun kemudian mencoba untuk melawan, kembali ditolak oleh seller. Nah, sehingga mendekati levelnya. Oke, mendekati level, kemudian range-nya juga sudah terpenuhi, maka hati-hati, berpotensi memantul lagi, berpotensi berbalik lagi. Bagaimana ketika terbentuk hijau? Ya, ada potensi naik. Apakah bisa kita entry? Bisa. Yang penting sudah terpenuhi syarat kita entry, ya sudah, bisa masuk aja. Yang terpenting begitu masuk, kita siapkan antisipasinya. Misal, kita entry buy. Ya, kemudian misalnya kita tarik range hariannya begini. Kemudian dari ujung atas ini sudah mendekati, nah ini seperti ini misalnya, maka kita jangan pakai sell stop, kita pakai buy limit untuk antisipasi. Buy limit yang di bawah ini berpotensi memantul. Oke, ini adalah support resisten. Nah, sekarang yang selanjutnya ya, yang ditanyakan berikutnya. Jadi cara menentukan support resisten oke. Yang sekarang cara menentukan area Fibonacci atau area retracement. Yang kedua cara menentukan Fibonacci atau retracement. Nah, bagaimana caranya? Sudah kita sering singgung berulang-ulang. Misalnya begini. Ya, misalnya yang terdekat sekarang yang lagi running, marketnya bergerak ke atas. Ya, tentu ini harus ditunggu selesai dulu. Harus ditunggu selesai dulu jadi warna hijau dan mulai bergerak naik. Artinya sudah mulai melawan. Jadi yang mana yang kita jadikan sebagai area retracement ya, yang pendek di sini. Kenapa tidak menggunakan yang di atas, yang di sebelah sini ya? Dari sini misalkan. Terlalu jauh. Kita ini sekali lagi bukan swing. Kita membaca di jarak pendek ya, pergerakan kecilnya, sehingga yang kita amati adalah yang kecil secara mikronya dulu ini, sehingga kita tarik dari merah atas ke merah bawah, nanti akan ketemu. Nah, di sini akan terlihat area Fibonacci-nya berada di 17.15 hingga 17.17, sehingga kita bisa tandai di sini sebagai area Fibonacci, dan ini bersinggungan dengan resisten, sehingga misalnya ini bergerak naik pun belum tentu dia kuat naik karena harus diuji di sini. Bisa jadi mendekati area retracement balik lagi, atau mungkin karena sudah malam begini ya, karena kalau breakout begini pun cukup berat untuk kita ambil posisi sell karena berada di bawah sudah, dan waktunya ya, jamnya sudah malam, jamnya sudah saat-saatnya ini Eropa mau keluar ya, marketnya mau selesai sesinya. Meskipun di jam sekian masih ada peluang ya hingga beberapa jam ke depan, tetapi ya karena pergerakannya juga sudah mulai berat ya, bergerak ke bawah mulai berat. Kok bisa tahu mulai bawah
dari pergerakan yang ada mulai terlihat berat, ya tentu perhatikan turun dulu nih. Dia sempat turun sampai di sini terbentur, naik lagi sampai di atas. Ya, meskipun kembali turun lagi, ini masih bimbang, kekuatannya masih bimbang ya. Naik turun lagi, ini ragu. Keraguan ini biasanya nanti akan diikuti di candle selanjutnya. Ya, candle ini nanti akan terbentuk tapi kecil. Kalaupun merah atau hijau akan tidak terlalu signifikan. Setelah itu baru nanti kita butuh konfirmasi lagi. Kalaupun terbentuk warna merah tetapi bodinya kecil, bisa jadi menjadi loss momentum, di situ berpeluang memantul lagi. Tinggal tunggu perubahan warna di candle selanjutnya. Oke, ini adalah area retracement. Jadi banyak yang ditanyakan bagaimana cara kita menarik garis Fibonacci.